Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini. Dan bagaimana kabar teman semuanya? Semoga diberi kesehatan dan selalu menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak atau social distancing. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nezeliana Putri, kelas A Pendidikan Geografi, Stambuk 2019, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Saya tinggal di Desa Sialambuku, Kecamatan Bandar Petualangan, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saya berada di kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini Daulay. Saya dari kelas A Pendidikan Geografi 2019 dari Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Saya tinggal di Desa Matondang, Kecamatan Ulu Barumun, Kabupaten Paranglawas. Saya berasal dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Meli Krisnayanti Manulang, kelas A Pendidikan Geografi Stambuk 2019, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Saya beralamat di Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Saya kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Terima kasih. Teman-teman semua, apa kabarnya? Pasti sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menerapkan 3M. Yang pertama adalah mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, yang ketiga memakai masker. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Charles Nahampun dari jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan. Dan saya berasal dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Identitas Nasional yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Hodriani. Teman-teman semua, saya berasal dari Sidikalang, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Terima kasih. Itulah tadi perkenalan diri dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa sih video ini kami buat dan apa sih tujuan video ini kami buat. Isi dari video ini yaitu media pembelajaran mengenai identitas nasional mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, yang kedua yaitu tujuan dari video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah diberikan oleh Ibu Hodriani sebagai dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Baik teman-teman, kami akan membahas mengenai identitas nasional Indonesia dari kelompok 3. Pengertian: identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Nasional menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Identitas nasional adalah identitas suatu kelompok masyarakat yang memiliki ciri dan melahirkan tindakan secara kolektif yang diberi sebutan nasional. Kemudian adalah jenis identitas nasional. Yang pertama, primer atau etnis, identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder. Kemudian ada identitas sekunder, yaitu identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Think globally, act locally. Kemudian adalah unsur-unsur jati bangsa, suku bangsa, bahasa, dan budaya. Unsur-unsur identitas bangsa Indonesia. 1. Identitas fundamental atau ideal. Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Kedua, identitas instrumental. Identitas sebagai alat untuk menciptakan Indonesia yang dicita-citakan. Alatnya berupa Undang-Undang Dasar 1945, Lambang Negara, Bahasa Indonesia, dan Lagu Kebangsaan. Ketiga, identitas regionalitas. Indonesia pluralistik dalam agama dan kepercayaan. Keempat, identitas sosiokultural. Indonesia pluralistik dalam suku dan budaya. Kelima, identitas alamiah, yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Keenam, identitas nasional Indonesia. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kedua, Sang Merah Putih sebagai bendera negara. Yang ketiga, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan. Keempat, burung Garuda sebagai lambang negara. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.
Keenam, Pancasila sebagai dasar negara. Ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Kedelapan, NKRI sebagai yang berkedaulatan rakyat. Yang kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang ke-10 adalah kebudayaan nasional. Kemudian adalah identitas nasional, ditegaskan sebagai komitmen konstitusional dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen yang keempat. Pemerintah memajukan kebudayaan nasional yang berarti 1. Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kedua, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Yang ketiga, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kemudian adalah bangsa Indonesia menurut Soekarno, yaitu seluruh manusia yang menurut wilayahnya telah ditentukan untuk tinggal bersama di wilayah Nusantara, dari ujung barat yaitu Sabang sampai ujung timur yaitu Merauke, yang memiliki kehendak dan karakter yang telah menjadi satu. Kemudian adalah sejarah Indonesia. 1. Faktor-faktor penting bagi pembentukan bangsa Indonesia adalah adanya persamaan nasib, keinginan bersama untuk merdeka, kesatuan tempat tinggal dan cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai bangsa. Yang kedua adalah faktor pembentuk identitas kebangsaan Indonesia, bukanlah faktor primordial, tetapi faktor historis. Kemudian adalah NKRI. NKRI adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan dengan tekad membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun berbeda-beda agama, ras, etnik, ataupun golongannya. Kemudian adalah proses terbentuknya negara Indonesia. 1. Pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya disebut motivasi perjuangan ada pada alinea pertama. Kedua, adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan menuju pada keadaan merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur ada pada alinea kedua. Ketiga, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan kehendak bersama seluruh bangsa Indonesia disebut motivasi spiritual ada pada alinea ketiga. Yang keempat, negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negara yang meliputi tujuan negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, undang-undang negara, dan dasar negara ada pada alinea yang keempat. Kemudian adalah cita-cita dan tujuan. 1. Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada alinea yang kedua pembukaan UUD 1945. Kemudian adalah tujuan negara ada pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian adalah visi bangsa Indonesia. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta disiplin, ada pada TAP MPR nomor 8/MPR tahun 2001. Baik, demikian teman-teman semua penjelasan mengenai identitas nasional dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.